कितनी याद आई पता है तेरी? Halo sahabat Mandalika Film 21, berjumpa lagi. Kali ini Mandalika Film akan menceritakan alur dari film yang berjudul Secret Superstar. Film ini bercerita tentang seorang gadis remaja berumur 14 tahun bernama Insia atau dipanggil Insu, diperankan oleh Zaira Wasim. Dia tinggal di sebuah kota kecil bernama Baroda di Gujarat, India. Mimpinya adalah menjadi penyanyi sukses, karena setelah sukses, dia ingin melihat ibunya berpisah dari ayahnya yang suka melakukan KDRT kepada mereka. Penasaran dengan ceritanya? Ini dia Secret Superstar. Insu tinggal dengan keluarganya. Ibunya bernama Nazma. Dia sangat menyayangi anaknya. Dulunya dia adalah wanita yang tidak berpendidikan. Lalu kemudian dijodohkan dengan Faruk, ayah Insu. Faruk adalah lelaki yang memandang rendah kaum wanita yang tidak berpendidikan. Menurutnya, wanita yang tidak berpendidikan tidaklah berguna. Karenanya, dia sering bertindak kasar pada Insu dan Nazma, istrinya. Insu memiliki adik laki-laki bernama Gudu. Faruk memperlakukan Gudu sangat baik karena dia anak laki-laki. Keluarga mereka pun lengkap dengan kehadiran seorang nenek yang merupakan bibi dari Faruk. Kisah ini bermula saat Insu pulang studi tour dalam sebuah bis. Semua teman perempuannya bernyanyi penuh gembira. Insu hanya melihat pemandangan dari luar. Tak lama ia mengambil gitar kemudian memainkannya dan bernyanyi. Semua ikut larut dalam suara merdunya. Begitu pula dengan Cintan, seorang remaja laki-laki yang kemudian kagum dengan suara Insu. Setelah sampai di pemberhentian bis, Insu dijemput oleh ibunya. Saat itu ibu Insu memakai kacamata hitam untuk menutup luka lebam di matanya. Insu hendak bertanya karena aneh melihat penampilan ibunya. Namun ibunya menyembunyikan sesuatu dan memberikan alasan bahwa ia terbentur sudut pintu tanpa sengaja. Malam itu Faruk, ayah Insu, pulang. Nazma segera menyuguhkan makan malam. Karena kurang garam, Faruk marah kepada istrinya. Dia merasa setelah lelah bekerja, dia berhak mendapat makan yang enak. Faruk lalu melempar piring berisi makanan tersebut ke arah istrinya. Saat ayahnya tertidur, Insu yang senang dengan musik melihat televisi bersama ibunya. Ia melihat sosok artis yang bernama Sakti Kumar yang diperankan oleh Amir Khan. Sakti Kumar adalah juri di ajang pencarian bakat. Sakti Kumar terkenal tajam jika berbicara dan terkenal dengan image negatif, yaitu suka selingkuh. Kehidupan pribadinya diketahui publik selalu diceraikan istrinya. Semua berasumsi bahwa Sakti Kumarlah yang memiliki sifat yang buruk. Hal ini menyebabkan Insu tidak menyukai Sakti Kumar. Malam itu, Insu yang sering melihat perlakuan kasar ayahnya mengatakan jika ibunya salah memilih pasangan. Ibunya yang merupakan wanita yang penurut dan polos mengatakan jika dulu dirinya dijodohkan. Sekarang dia bertahan karena hanya Faruk yang bekerja dan bisa menafkahi mereka, termasuk membiayai sekolah anak-anaknya. Insu lalu meminta ibunya berjanji, jika dirinya sukses, maka ibunya harus meninggalkan ayahnya. Nazma pun berjanji. Hal ini membuat Insu bermimpi menjadi penyanyi yang sukses, hingga bisa menafkahi ibunya dan membebaskan ibunya dari ayahnya. Insu yang merupakan anak sekolah, aktivitasnya setiap hari adalah sekolah dan mengikuti les belajar. Insu bukan salah satu murid yang terlalu cerdas dalam pelajaran. Hari itu nilai ujian Insu tidak terlalu bagus. Mengetahui itu, ayahnya marah dan meminta Insu mengambil gitarnya. Setelahnya, ayah Insu menggunting senar gitar milik Insu. Insu berusaha membela diri, karena menurutnya tidak ada hubungan antara nilai ujian yang buruk dengan gitar. Insu dianggap melawan hingga hampir saja dipukul ayahnya. Keesokan harinya, ayah Insu pergi bekerja selama 2 hari.
Nazma merasa sangat senang setelah suaminya pergi. Di sekolah, Insu murung seharian akibat perlakuan ayahnya. Cintan datang ingin menghiburnya. Namun Insu justru memarahi Cintan di depan teman-temannya dan meminta Cintan untuk tidak mengganggunya. Cintan ditertawakan oleh teman-temannya. Setelah Cintan pergi, Insu menyesal karena dia tidak bermaksud mempermalukannya. Saat pulang sekolah, Nazma memberikan Insu kejutan. Ia memberikan sebuah laptop dan Insu sangat senang. Tapi Insu heran dari mana ibunya mendapat uang. Insu bersama ibu dan adiknya suka sekali berselancar di dunia maya, bercanda dan tertawa bersama. Hingga suatu hari Insu berencana membuat konten YouTube. Ia ingin bernyanyi agar dunia tahu bakatnya. Namun tiba-tiba harapan itu sirna ketika ingat bahwa ayahnya akan marah besar. Di saat kebingungan seperti itu, Nazma memberikan ide. Bagaimana jika Insu memakai cadar saat membuat konten YouTube agar rahasia atau jati dirinya tetap tersimpan rapi. Akhirnya Insu pun mencoba. Awalnya tak banyak yang menonton kontennya itu. Namun dalam beberapa hari, kontennya melonjak drastis yang menonton hingga belasan ribuan. Bahkan akhirnya, Insu si wanita bercadar itu viral. Penontonnya di YouTube bahkan mencapai 30 juta. Insu menamai dirinya Secret Superstar. Tak ada yang tahu kecuali Insu dan ibunya. Saat di sekolah, Cintan remaja yang kagum pada Insu menghampirinya dan mengetahui bahwa konten YouTube milik Secret Superstar adalah Insu. Cintan menjelaskan ia tahu gadis bercadar itu adalah teman sekelasnya karena ia hafal dengan suara merdu Insu. Setelahnya, Insu meminta maaf pada Cintan atas perlakuannya waktu itu. Insu melihat ada salah satu komen positif dari Sakti Kumar, artis yang tidak terlalu disukainya itu. Ia berkomentar jika ingin bekerja sama, hubungi saja Sakti Kumar. Nampaknya hal itu tidak membuat Insu tergoda. Ayah Insu pulang. Dia melihat laptop Insu. Dia menanyakan dari mana mereka mendapatkan laptop. Nazma memberitahunya jika kakaknya lah yang memberikan Insu karena sudah tidak memakainya lagi. Faruk dengan kasar mengatakan jika kakak Nazma selalu membuang barang bekasnya ke rumah mereka. Malam telah tiba. Faruk mengajak Nazma dan Gudu ke sebuah pesta. Meski Insu tak diajak, dia tidak berkecil hati karena dia memang tidak suka kebersamaannya dengan ayahnya. Faruk dan Gudu menunggu di ruang tamu. Mereka sudah siap-siap dan rapi. Tiba-tiba Nazma keluar. Sepertinya ada yang kurang dari penampilannya. Nazma tidak memakai kalung. Kemudian Faruk berkata pada Nazma, "Pakailah kalung murahmu itu. Jangan karena kita tinggal di rumah kecil, kau tak memakai kalung." Beribu alasan diberikan oleh Nazma. Hingga akhirnya Faruk emosi. Insu membantu ibunya mencari kalung tersebut. Akhirnya Insu sadar kalung itu telah Nazma jual dan untuk dibelikan laptop. Mereka pun akhirnya berbisik. Tak sadar apa yang dikatakan keduanya terdengar oleh Faruk. Insu dan Gudu diminta pergi ke kamar oleh Faruk. Naas malam itu adalah malam yang penuh luka bagi Nazma. Dia disiksa habis-habisan oleh Faruk hingga terdengar suara benda jatuh dan jeritan. Gudu dan Insu menggigil ketakutan. Akhirnya Insu keluar dan menjelaskan bahwa Insulah yang salah. Semakin kalap, Faruk menyuruh Insu untuk membuang laptopnya. Insu tidak berani membangkang. Kesedihan Insu membuatnya semakin murung dan terus melamun. Yang ada di pikirannya hanya ingin membebaskan ibunya. Cintan mendekati Insu. Dia mengetahui yang terjadi dengan Insu, lalu membantunya agar keluar dari masalahnya. Dia memberikan ide bahwa Insu harus menghubungi Sakti Kumar untuk rekaman.
Jika Insu sudah punya kekuatan, Insu bisa membebaskan Nazma dan Gudu. Saran Cintan pun diterimanya. Akhirnya Cintan dan Insu menghubungi Sakti Kumar. Cintan adalah orang yang menyusun rencana agar Insu bolos sekolah dengan sempurna. Dia juga yang menyiapkan tiket pesawat Insu untuk pergi ke Mumbai. Akhirnya Insu bertemu dengan Sakti. Awalnya Insu sulit membawakan lagu Sakti karena tidak sesuai dengan jenis suara Insu. Semua tim Sakti Kumar merasa jika Insu hanya penyanyi amatiran. Saat semua hampir tidak percaya bahwa Insu pandai bernyanyi, akhirnya Insu membujuk Sakti Kumar supaya dia diberikan kesempatan sekali lagi. Dia menjelaskan jika dia ingin membawakan lagu Sakti Kumar dengan versi asli bukan remix. Sakti Kumar pun memberinya kesempatan. Insu lalu membuktikan bahwa dia bisa, hingga akhirnya semua terpana pada suara indah Insu. Di perjalanan pulang, Insu minta tolong pada Sakti Kumar sebagai imbalannya sudah melakukan rekaman. Insu menceritakan kisah keluarganya pada Sakti. Ia meminta agar Sakti mau mempertemukannya dengan Sina, pengacara mantan istrinya yang merupakan pengacara hebat yang selalu memenangkan perkara. Awalnya Sakti menolak karena memiliki hubungan yang kurang baik dengan pengacara Sina. Namun dengan iba akhirnya Sakti membantunya. Dia menelpon Sina. Mereka dijadwalkan bertemu 1 minggu lagi. Di rumahnya, Faruk mengumpulkan semua anggota keluarganya. Dia memberitahukan jika dia mendapat kenaikan pangkat, hingga dia akan dipindahkan ke Riyadh. Dia mengajak semua anggota keluarganya untuk pindah bersamanya. Dia juga sudah mencarikan calon suami untuk Insu di sana, karena merasa Insu tidak pandai di sekolahnya. Insu sangat tidak setuju, namun dia tidak berani membantah. Beberapa waktu, lagu Insu yang direkam Sakti Kumar meledak di pasaran. Sakti didesak wartawan untuk mengungkapkan siapa Secret Superstar. Namun, dia tetap menjaga rahasia Insu. Dengan bantuan Cintan, 1 minggu kemudian, Insu kembali lagi ke Mumbai untuk bertemu dengan Sina dan diantar oleh Sakti. Insu menceritakan semua masalahnya pada pengacara dengan harapan kedua orang tuanya dapat berpisah. Karena Insu sudah tidak tahan melihat perlakuan ayahnya pada Nazma. Sina memberi surat permohonan pisah pada Insu untuk ditandatangani oleh Nazma. Dan setelahnya, Sina akan menjadi pengacaranya. Insu lalu menanyakan kenapa Sakti membantunya. Sakti menjelaskan jika mereka memiliki kemiripan dalam hidup. Mereka sama-sama tidak didukung oleh keluarganya. Sebenarnya Sakti adalah sosok yang lembut, berbeda dengan yang Insu lihat di TV. Sakti berpesan pada Insu jika dia membutuhkan bantuan untuk tidak segan menelponnya. Sakti lalu mengantar Insu ke bandara. Insu memeluk Sakti sebagai ungkapan terima kasihnya. Dengan penuh bahagia, Insu pulang dan membawa surat permohonan pisah tersebut. Namun sia-sia usaha Insu ditolak ibunya. Ibunya akan tetap bertahan dan mengikuti perintah suaminya yang akan pindah ke Riyadh. Ibu marah pada ibunya karena mimpinya hampir terwujud hingga dia akan membebaskan ibunya. Percakapan mereka diam-diam didengar oleh Gudu dan neneknya. Sampai Insu memiliki ide untuk kabur bersama ibunya dan meninggalkan Gudu. Karena di rumah itu, Faruk bersikap kasar hanya pada mereka berdua. Nazma tidak bisa melakukannya. Dia lalu mengatakan, dulu saat menikah dia dijodohkan orang tuanya. Sekarang anaknya mengurus perceraiannya. Bahkan tidak ada yang menanyakan apa yang diinginkannya. Nazma menjelaskan jika dia telah menerima hidupnya sebagai dunianya. Dan sekarang Insu harus mengikuti dunianya. Mendengar hal itu, Insu sangat marah pada ibunya. Insu yang kecewa dan marah pergi ke atap kemudian melampiaskan amarahnya. Tak sadar, ia melihat laptop kesayangannya yang penuh dengan lakban.
Ternyata Gudu memperbaiki laptop itu dengan harapan bisa hidup kembali. Insu lalu kembali ke dalam rumah dan memeluk Gudu. Lalu Insu meminta maaf pada Gudu. I'm sorry, Gudu. Nenek Insu pun menyuruh Insu untuk meminta maaf pada ibunya. Dia menceritakan bahwa ibunya adalah orang yang berjasa karena telah memperjuangkan hidup Insu saat Faruk tak mengharapkan kehadiran seorang anak perempuan. Saat Nazma hamil Insu, Faruk memintanya menggugurkan kandungan. Namun Nazma kabur dari rumah. Dia kembali lagi setelah Insu berusia 2 bulan. Saat Insu menyadari pengorbanan ibunya, akhirnya Insu mengubur impiannya menjadi seorang bintang dan setuju untuk pindah dengan orang tuanya ke Riyadh. Cintan teman Insu sangat sedih mengetahui bahwa Insu akan pergi ke Riyadh. Saat acara lulusan di sekolahnya, Insu terlihat sedih. Nazma datang ke sekolah Insu untuk menjemputnya. Cintan yang sedang bersama Insu meminta izin 10 menit pada Nazma untuk jalan-jalan bersama Insu. Namun Nazma mengatakan jika Faruk akan pulang malam. Jadi Nazma mengizinkan Insu dan Cintan bersama dan kembali sebelum Faruk pulang. Sebenarnya Nazma tidak tega melihat Insu sedih harus pindah ke Riyadh. Insu lalu mendapat telepon dari Sakti jika dirinya masuk dalam nominasi penyanyi pendatang baru terbaik dan acaranya akan diadakan tanggal 20, di mana bertepatan dengan tanggal keberangkatannya ke Riyadh. Tiba saatnya Insu dan keluarganya akan pindah ke Riyadh. Sebelum berangkat ke bandara, Cintan menemui Insu untuk memberitahunya jika Sakti memberikannya tiket untuk mewakili Insu di acara penghargaan musik tersebut. Saat di bandara, Faruk pergi ke toilet dan meminta Nazma untuk check-in. Namun Nazma yang belum pernah naik pesawat tidak mengerti bagaimana caranya. Insu lalu menggantikan ibunya untuk check-in. Dia diberitahu jika mereka akan transit dulu di Mumbai sebelum berangkat ke Riyadh. Nazma melihat kemandirian Insu. Sesampai di Mumbai, saat melakukan check-in, Faruk diberitahu jika mereka kelebihan barang bawaan hingga harus membayar. Faruk melihat gitar Insu di antara barang-barangnya. Dia merasa marah dan menyuruh Insu membuang gitarnya. Namun melihat kesedihan Insu, akhirnya Nazma mengatakan, jika gitar Insu tidak akan dibawa, begitu juga dirinya dan anak-anaknya. Dia tidak akan pergi ke Riyadh. Faruk mulai kesal mendengar ocehan Nazma hingga mengancam akan menampar. Nazma tidak takut sedikit pun. Nazma mengancam jika Faruk berani menamparnya, maka dia akan mengambil rekaman CCTV bandara, kemudian melaporkan Faruk ke polisi. Nazma lalu mengambil berkas perceraian yang diberikan Insu dulu. Nazma lalu menandatanganinya. Dalam surat itu tertulis, jika Nazma melapor ke polisi karena KDRT yang dialaminya, maka Faruk akan langsung ditangkap. Faruk tidak bisa ke Riyadh, bahkan bisa diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi, Nazma memberikannya pilihan untuk lebih baik menandatangani surat cerainya. Insu tersenyum melihat keberanian ibunya. Sedangkan Faruk bingung apa yang harus dilakukannya. Dia berusaha meminta maaf pada istri dan anaknya. Namun Nazma yang membawa kedua anaknya keluar bandara tidak menoleh sedikit pun. Malam itu pun Nazma, Insu dan Gudu pergi untuk mengikuti acara penghargaan musik. Di sana mereka telah ditunggu oleh Cintan dan Sakti Kumar. Pada malam penghargaan itulah identitas Insu terbuka dan Insu menjadi penyanyi pendatang baru terbaik. Akhirnya mimpi Insu menjadi penyanyi profesional terbuka lebar. Dia pun bahagia bisa membebaskan ibunya dari ayahnya. Film pun selesai. Jika kalian suka film ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah.